7 anomali atas kekalahan timnas Indonesia U22 di SEA Games melawan Filipina malam tadi. Apa itu? Yang pertama, kita unggul ball possession nih, tapi tidak menghasilkan apa-apa, malah berujung kekalahan. Kemudian yang kedua, sudah menerapkan 3 back yang biasa dipakai oleh Sintayong, tetapi pertahanan tidak serapi pada saat timnas masih ada Sintayong. Maksudnya di sini Sintayong juga pernah menangani U23 dengan formasi seperti malam tadi, dan juga beberapa pemain sudah dibawa juga Sintayong kemarin pada saat U23 tahun 2024. Kemudian di AFF sebelumnya, Gerald Panenbuk juga sudah menerapkan formasinya dengan pemain yang hampir sama, tetapi juga tidak kelihatan ada evaluasi atau hasil yang bisa menjadikan harapan sebagaimana harapan kita pada saat ditangani oleh timnas era Sintayong. Apa yang salah di sini? Nampaknya sudah 3 back tapi beda greget gitu. Greget permainan, disiplin permainan berbeda dengan pada saat era STY. Pada saat STY, meskipun bukan dia yang menangani misalnya tim U16, tetapi gairah atau gregetnya saat itu para pemain berbeda. Kenapa demikian? Yang ketiga, pemain yang kami sampaikan tadi sama. Sudah ada di senior beberapa. Ada Mauro Silstra, ada Ivar Jenner, sudah bermain di timnas senior. Bahkan beberapa sudah pernah merasakan semifinal Piala Asia dan lolos playoff dengan federasi lainnya untuk Olimpiade. Dan pemain juga sudah melewati 3 turnamen seperti yang kami sampaikan tadi. AFF 2024 di era STY, kemudian AFF di Gerald Panenbuk, kemudian SEA Games yang ini, pemainnya 70% lebih sama. Malah pemain di era Panenbuk dengan ini, kami merasa lebih oke yang ini. Dengan 2 uji coba dengan Mali, menjanjikan pada saat pertandingan kedua, walaupun hasilnya draw, tapi tidak ada peningkatan, seolah-olah ini sama dengan pertandingan di era Gerald Panenbuk. Yang keempat, meninggalkan kekuatan timnas Indonesia, ciri khas timnas Indonesia sebagaimana di era STY. Apa itu? Yang pertama, 3 back, kemudian lemparan ke dalam. Pertahanan rapi dengan 3 back, apabila bertahan menjadi 5 back, bahkan sampai 8 back, 9 back, dengan rapi tetapi mampu menciptakan gol melalui direct ball, melalui serangan balik cepat, dan yang juga tersusun dengan rapi. Pada saat kita dapat bola, semua pemain yang bertahan itu sama-sama membantu serangan juga. Paling yang tinggal di bawah itu hanya back yang 3 tersebut. Itu pun sering juga melewati garis tengah lapangan, membantu serangan. Nah, saat ini nampaknya hal tersebut sudah tidak ada. Yang kedua, apa yang ditinggalkan? Lemparan ke dalam, malah yang menggunakan adalah lawan. Di U16 dulu ada pelemparnya. Di U23 ada Pratama Arhan, kemudian di senior juga Pratama Arhan. Nah, itu saat ini sudah ditinggalkan. Kenapa tidak dilatih? Itu kan menjadi salah satu ciri khas ataupun kekuatan timnas Indonesia. Malah di Eropa saat ini, di liga-liga, sudah banyak tim yang menggunakan hal tersebut. Jadi
apa yang dilakukan oleh STY itu bukan sepak bola ketinggalan zaman atau pragmatis. Tetapi malah itu yang bisa memenangkan pertandingan. Itu yang kelima. Nampaknya timnas Indonesia banyak melakukan uji coba TC lama, tetapi sia-sia. Tidak sesuai biaya yang dikeluarkan untuk TC, untuk lakukan uji coba dengan hasil. Masa lawan Filipina saja kalah? Minimal draw lah, biar ada harapan. Ini kalah. Seharusnya dari mata publik, pengamat sepak bola itu setidak-tidaknya bisa menang. Namun apa? Hasilnya kita kalah dan menderita, kemungkinan untuk lolos sangat tipis. Yang keenam, masalah finishing. Sudah kelihatan saat uji coba lawan Mali. Sudah kelihatan pada saat era Gerard Van den Broek. Pada saat melawan Mali, sudah kelihatan tidak ada gol tercipta. Pertandingan kedua yang memberi harapan kita ya, hasilnya sebetulnya cuma draw saja, berarti tidak ada serangan. Nah, yang terakhir anomalinya apa? Balik ke setelan awal timnas sebelum era STY datang. Balik ke setelan sebelum pelatihnya STY datang ke Indonesia melakukan potong generasi. Apa itu? Bola long ball, kontrol bola lemah, passing salah, tidak terarah, kemudian melakukan crossing yang tidak akurat, yang menyebabkan timnas kalah. Balik ke setelan awal. Nah, itulah anomali 7 anomali yang kita lihat di timnas. Sebetulnya bukan hanya timnas U22, mungkin di timnas senior pun sudah ada juga hal tersebut. Karena belum diuji saja. Kita lihatlah nanti apa yang terjadi di Maret. Kalau hasilnya memang mirip-mirip dengan ini, misalnya dengan negara yang semestinya bisa kita imbangi atau menang, tetapi kita kalah, maka siap-siaplah timnas Indonesia kembali ke setelan pabrik, dan itu adalah risiko yang telah kita petik atas pemecatan orang atau tidak memanusiakan orang di saat timnas lagi progres, dibangun dengan pondasi, dengan harapan, dengan dukungan yang begitu masif, maka dengan sedikit perbedaan, sedikit masalah yang kita tidak tahu sampai hari ini, kita hanya bisa menebak-nebak. Hancur sudah semua, mulai dari dasar sampai ke timnas senior, hancur, termasuk timnas putri. Demikian kawan-kawan, semoga timnas Indonesia mampu menangkan pertandingan terakhir, mau lolos mau tidak yang jelas wajib menang, dan bravo DSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.